Sobat, aku ingin ngobrol-ngobrol sama Habib Faris Al-Haddad. Para sobat, kebetulan Habib Faris udah hari di sini. Beruntung banget punya sahabat semacam Habib Faris Al-Haddad. Aku ingin ngobrol-ngobrol sama Habib Faris. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat khair. Alhamdulillah. Gimana? Abang juga sehat ya? Alhamdulillah sih sehat, Bib. Semuanya pada sehat semua, jualannya pun mudah-mudahan rame. Amin. Habib dari Kuningan ke sini nggak macet ya? Alhamdulillah kalau jam segini sih biasanya kagak macet deh. Kalau sore biasanya kan. Biasanya kalau jam-jam segini nih di daerah sini tuh masya Allah, wallahu a'lam bishawab dah. Tapi alhamdulillah sempat main ke sini sekalian ngadain acara ultah bunda dan terapi Habib ya. Alhamdulillah Habibnya hadir di sini untuk memimpin di sini para jemaah. Dipercaya alhamdulillah, kasih kesempatan juga. Menurut Habib Faris Al-Haddad, kira-kira jualanku malam ini gimana nih? Alhamdulillah kalau saya lihat sih ya, kalau kita lihat begini nih, alhamdulillah sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Karena Allah telah menggerakkan hati-hati pelanggan daripada Bang Imran ini nasi goreng maknyus ya. Nasi goreng Ada datang kemarin alhamdulillah. Jadi sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ibadahnya Bang Imran ini digampangi nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, biarpun aku jualan sesibuk apapun, jualan di pinggir kali, alhamdulillah yang namanya sholat maghrib sampai isya, yang penting aku tuh maghrib itu. Iya, itu aja masya Allah. Biarpun saya utangnya banyak, tapi kalau saya sholatnya ketinggalan gitu, ya mudah-mudahan ya diterima amal ibadahnya. Amin. Mudah-mudahan. Cuman kalau udah sholat itu udah maghrib, utang saya kayak orang nggak punya utang. Wah gitu. iya, itu kalau kita utang ke manusia ya, Iya. masih bisa kita ganti sama keluarga. Iya. Kalau kita udah meninggal nih, masih bisa ditalangin sama keluarga yang masih hidup. Iya. Tapi kalau utang kita kepada Allah, itu nggak ada yang bisa ngebayar kecuali diri kita sendiri yang bayar. Tapi namanya orang jualan, saya ya harus sabar banget ya. Bib. Harus Pasang sabar. surutnya ya, ada sepi, ada rame. Intinya kita jangan pantang Menyerah. menyerah. Jadi gini, orang usaha itu ibarat kata usaha kita ini kayak air laut, ada pasang surutnya, ya. Pasang kita dikasih cobaan sama Allah, surut pun kita dikasih cobaan sama Allah, dikasih ujian sama Allah. Surutnya kita tandanya kita banyak-banyak mengingat Allah, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Dan di situ ketika kita punya usaha lagi sepi, kita punya hati ini lagi diuji sama Allah. Ujinya seperti apa? Prasangka baik sama Allah. Gitu loh. Kadang kan kebanyakan ngeluh, ih sepi banget dagangan kita nih, bagaimana nih, padahal Udah sholat kita udah ya. sepi, sholatnya udah, tetap aja yang ngeremehin orang juga, ngeremehin teman juga. Kita gimana? Itu Bib, tanda itu hukumnya? begini. Kalau kita punya pemikiran seperti itu, tandanya kita dalam hati kita itu kufur nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kufur nikmat itu seperti apa, Beb ya? Kita punya usaha sendiri. Kita punya hasil dari keringat sendiri. Coba kita lihat dari luaran-luaran sana orang yang nggak punya usaha. Dia dapat penghasilan dari mana? Ya, sesepi-sepinya kita, Allah nggak bakal tutup rezeki kita walaupun satu orang yang datang. Iya. Itu ujian tuh dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika sepinya usaha kita kan nggak ngapa-ngapain nih. Iya. Bengong ya. Tandanya kita dipanggil sama Allah. Zikir, baca selawat Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya orang jualan ya, Bib ya. Betul. Saya bicara masalah jualan dari udah berapa tahun saya di sini, udah hampir lebih dari 10-an tahun. Namanya orang jualan
kadang banyak rintangannya lebih. Betul. Banyak rintangannya. Kadang namanya saya orang jualan ya resikonya banyak juga Betul. ada konsumen ngomong kayak gini, ngomong ada yang kurang asing, kadang ada ngomong kepedesan, tapi kan namanya orang jualan, saya nyadarin aja berarti itu kesalahan saya harus benerin, memperbaiki gitu ya Beb ya. Cuman gimana ya Beb, kalau seumpamanya saya jualan, saya ada langganan saya, kalau masalah bicara langganan sih ya semua orang punya langganan. Cuman kalau aku bicaranya rezeki juga sih ya. Betul. Kalau konsumen itu datang ke saya berarti rezeki saya. Betul. Tapi kalau ke orang lain berarti rezekinya dia. Iya, gitu. betul. Saya jadi nggak terlalu mengharapkan gitu Iya. ya. Jadi gini, jangan ketika kita usaha, pelanggan kita biasanya kita beli di tempat kita, terus tiba-tiba kita lihat dia beli di tempat orang lain. Kita nggak boleh syirik dan nggak boleh iri. Gitu. Ya, mungkin dia lagi mencari suasana baru. Ya, mungkin itu juga pergerakan dari Allah Subhanahu wa taala, hatinya digerakin untuk ke warung sebelah. Karena apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencukupi kita punya rezeki. Ini ilmu fikihnya lebih dalam lagi. Jadi kalau kita lagi usaha, ini yang pantangan buat orang usaha ini ada 5 nih. Kalau dari sudut pandangan para ulama, ini 5 nih yang pantangannya, yang nggak boleh kita lakukan. Yang pertama, kita iri sama orang. Itu jangan kita iri sama. Wah, ini orang rame, kita sepi. Tandanya bukan tandanya Allah nggak ngasih kita ya. Tandanya kita lagi dipanggil sama Allah. Kalau kita rame, kita kan nggak sempat untuk jangankan kita untuk berzikir kepada Allah, ya. Mengingatnya pun kita nggak sempat. Karena apa? Kita fokus sama masakan kita, sama dagangan kita. Itu yang pertama. Jangan kita iri. Yang kedua, kita jangan prasangka buruk sama. Ya, wah ini dipakai ini, pakai itu, pakai ini, jangan. Nggak boleh gitu. Jangan. Dia mau pakai apa kira itu urusan dia sama Allah. Yang penting kita punya pegangan tersendiri. Pegangannya apa? Baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah kisah. Ini kisah daripada muridnya daripada Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Haddad. Dia bikin usaha. Usahanya sepi. Dia datang ke gurunya nih, Habib Ali bin Abdullah Al-Haddad. Beb, ini anak punya usaha sepi banget. Bagaimana? Jangan-jangan tuh orang ngirimin saya, Beb. Akhirnya Habib Ali marah. Jangan antum berbicara seperti itu. Itu haknya dia mau kayak gimana, dia mau pakai goib itu terserah dia. Yang penting hati kita dan usaha kita pagarin dengan kita baca salawat sama baginda Nabi Muhammad SAW. Dan usahakan ketika kita lagi melayani orang, apalagi tentang masakan, bagaimana cara masakan itu lebih enak, itu kita bacain salawat di masakan itu. Dan insya Allah orang yang tadinya punya penyakit makan dari makanan kita karena kita bacain salawat, sembuh penyakit. Kalau kita pas lagi masak buat orang itu orangnya galak apa gimana? Kalau kita pinginnya ngikut galak apa dongol apa ngedung? Oh jangan ya. Jangan. Kalau kita ketemu sama customer kita galak, nggak sabaran, itu sebenarnya emang ujian juga diri kita. Karena kita pedagang, kita dilatih kesabaran kita. Itu baru dagang. Lihat Rasulullah SAW ketika dia nyebarin agamanya Allah Subhanahu Wa Taala, ditimpukin, dicaci maki, dilempar kotoran. Jadikan usahamu itu adalah jalur dakwah. Kita nggak punya ilmu agama, Beb. Kita nggak hafal Quran, kita nggak hafal hadis. Tapi saya mau dakwah. Gimana caranya? Dengan dakwah, dengan antum punya usaha. Usahanya bagaimana dakwahnya? Orang itu marah-marah kita sabar, kita dengan ibadahnya kita senyum, itu dakwah. Nanti Allah akan ngebuka dia punya hati. Ini kita udah omelin di pedagang, kita udah bawelin di pedagang suruh cepet, tapi dia nggak marah-marah. Dia ngelayanin kita dengan penuh hati. Nah di situ hatinya bakal dakwah juga. Kita mesti dakwah, kita harus di majelis taklim gitu. Ada lagi nih Bib. Kalau seumpamanya ada ini konsumen saya itu, nah tiba-tiba kok aku nggak jualan malam ini ya. Lah si konsumen itu pengen makan ke orang lain gitu loh. Kok tiba-tiba dia pengen makan, kan berarti rezekinya dia. Betul. Nah, dia punya duit. Betul. Dia kan nggak mau ngutang nih. Betul. Tiba-tiba konsumen itu mau beli, mau makan sama dia, dimarah-marahi, dimaki-maki. Itu gimana hukumnya itu, Bib? Yang dimarahin siapa? Konsumen itu. Oh, kan si konsumen itu kan yang punya duit lah ya. sering yang punya duit.
yang makan sama saya maksudnya sering, tapi kok besoknya saya nggak jualan, dia makan ke orang lain, sumamanya kayak apa di mana gitu di lain tempat, dia kok kena marah dimaki-maki sama si penjual itu kira-kira gimana? Kan kasihan banget dong. Iya. Jadi gini, la taghdab bi ghairi sabab, itu kata Rasulullah SAW. La taghdab bi ghairi sabab, janganlah marah tanpa sebab. Apalagi ini pun konsumen, ya konsumen itu makan, udah gitu dimarahin, dia punya usaha nggak bakal berkah, nggak bakal berkah. Karena apa? Ketika dia marah dia ngundang syaitan, dia ngundang amarah, itu makanan nggak jadi keberkahan, tapi jadi penyakit. Bukan penyakit yang beli ini jadi penyakit, tapi penjualnya ketika dapat duit itu dibelikan makanan itu penyakit buat kita. Meskipun dia usahanya rame terus, betul, itu nggak bakal berkah. Yang ada apa? Allah nguji dia malah lebih parah. Entah itu dia dapat penyakit, entah itu dia punya usaha nanti akan lama menurun. Itu kita nggak tahu nih manusia semuanya. Semua emang kita punya rambut boleh sama hitam, tapi kita nggak tahu. Mungkin dia orang alim yang beli, dia ulama yang nyamar jadi orang biasa. Ketika dia datang karena Allah Subhanahu Wa Taala takdir, karena dia punya hati. Gini, ketika orang lain, kita makanya di sini harus belajar berasangka baik, positive thinking. Mau siapapun pembelinya, kalau kita berasangka baik sama tuh orang, insya Allah kita berkah. Jadi jangan mentang-mentang kita pelanggannya lagi banyak, usahanya lagi maju terus ya Bibnya. Jangan mentang-mentang orang itu belum jarang makan sama dia lagi lapar dimarah-marahin, dia kan nggak tahu ya. Wah, itu nggak berkah. Kasihan banget ya. Itu nggak berkah. Itu nggak berkah. Kalau misalkan kita menjadi sosok seorang seperti itu, wallah kita nggak bakal berkah dunia akhirat. Karena apa? Ketika dia makan, orang bakal nyumpahin dia. Orang bakal ngedoain kita yang buruk-buruk. Karena apa? Orang yang dizalimin itu doanya ijabah. Orang yang zalim itu nggak mesti kita pukul, nggak mesti kita dorong, nggak mesti kita cacakin. Ketika kita nyentuh hatinya dia dan hatinya dia sakit hati, ketika qulub hatinya, hati nuraninya dia berdoa kepada Allah karena dia dizalimin, dikabul hari itu juga. Maka kita hati-hati jaga kita punya lisan, apalagi kita punya usaha. Ini kan usahakan buat keluarga kita, buat anak istri kita. Jadi usahakan usaha kita ini berkah buat orang, berkah buat kita. Tapi kok kadang-kadang orang yang kayak gitu temennya semakin banyak ya. Ya karena heran banget ya. Iya karena nggak jauh, golongannya di situ-situ aja. Iya benar. Golongannya di situ-situ aja. Apalagi orang-orang yang namanya dakwah, usaha ya, usahanya pakai pengasih. Yeah. Yang di luar dari syariat Islam. Wah itu benar-benar balai. Kita tahu nih, kita pembeli tahu nih orang itu pakai begituan, pakai aji-ajian seperti itu. Kita mampir ke tempat itu, ya kita bakal dapat bala. Karena kita tahu, kalau kita nggak tahu nggak masalah. Tapi kalau kita tahu dia pakai begituan, kita tetap mampir di tempat itu, kita dapat bala. Ini Bib, apa sih amalan pembuka pintu rezeki Bib? Oh, masya Allah, pertanyaannya bagus banget nih langsung. Alhamdulillah saya pernah diberikan ijazah sama guru saya, dan bahkan yang ngebuat amalan tersebut ini mengijazahkan orang-orang yang baca. Apa sih amalannya? Kita baca amalan tersebut ini habis asar dan ba'da subuh. Apa amalannya? Selawat sama baginda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla muqla. Kita baca sebanyak-banyaknya ba'da asar, dan kita baca lagi sebanyak-banyaknya ba'da subuh. Niscaya kata Habib Ali, barang siapa yang membaca amalan tersebut maka Allah buka rezekinya sebagaimana rezeki itu ngalir deras seperti air terjun. Insya Allah mudah-mudahan rezekinya Bang Imran ngalir terjun seperti air terjun yang Masya Allah. Masih banyak. Jadi untuk waktunya terima kasih sama-sama banget. Mungkin kita bisa ikuti video selanjutnya di lain waktu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube channel Ramadhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.